Perempuan adalah leher untuk di rumah tangga. Lelaki adalah kepala rumah tangga. Tahukah bahwa seorang istri atau perempuan adalah peran paling penting di keluarga, bukan lelaki? Nah, perempuan di tengah keluarga bukan tugasnya untuk melahirkan saja, melainkan banyak banget tugas-tugas kita. Seperti salah satunya yang paling penting untuk laki adalah untuk melayani fisik mereka, secara mental mereka. Laki itu terbilang labil loh. Mereka butuh istri yang bisa mengambil keputusan dan membantu keputusan mereka. Bener apa enggak? Ayo. Karena kalau misalkan dari kantor, mereka pulang sambil makan, sambil nanya, sayang, gimana ya kalau misalkan saya mengambil keputusan ini? Pastinya istrinya yang mempunyai insting, karena perempuan jago nih di insting mereka, mereka pasti memberikan keputusan yang terbaik. Dipastikan semuanya keadaan positif ya. Maka dari itu, para istri, sayangilah suamimu. Sebenarnya suamimu itu sangat membutuhkan kalian loh. Terkadang memang mereka diem waktu pulang kantor. Mungkin lapar kali, coba dimasakin makanan favorit mereka, minum teh hangat, mandi dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol atau mencari keputusan yang terbaik untuk pekerjaan, untuk keluarga dan sebagainya. Terkadang dan seringnya istri itu lupa dengan hal-hal seperti ini karena sudah mumet dengan apapun yang sudah dikerjakan di rumah. Bener nggak? Tapi tetap ya, para istri, para ibu-ibu cantik, sayangilah suami. Tanyain, ada yang perlu dibantu nggak? Ada yang perlu dipijit nggak? Dan mungkin seperti itulah kalau misalkan mereka pulang dari kantor. Sebaliknya dengan perempuan. Perempuan itu aduh super bawel, gue ngerti banget. Para cowok-cowok yang curhat-curhat sama gue, ya gue sendiri juga perempuan. Cuman gue kayaknya gak sebawel itu, karena beda tipe. Bukannya gue mendefensif ya. Perempuan itu memang laki 10 kata, perempuan itu 1000 kata. Dia akan wah, mumet sih memang gitu. Cuman memang itulah terapi mereka. Perempuan itu memang ditugaskan untuk ngomong banyak. Ngomongnya banyak, lebih banyak. Karena kenapa? Perempuan itu telaten. Karena dia harus ngurusin suaminya, dia harus ngurusin anak-anaknya, belum pembantunya yang di rumah, drivernya di rumah gitu kan. Jadi semuanya memang perempuan. Jadi mohon maklum para suami yang ganteng-ganteng, kalau misalkan istrinya tuh lagi bawel, dengerin aja. Ya setidaknya jangan masuk kanan keluar kiri lah. Mereka juga butuh ditanyain, ini mau dikasih advice, saran atau tidak gitu. Jadi sebelum kamu yang salah atau kamu mah emang kayak begitu, jangan begitu. Daripada mereka ini ke cowok lain, mendingan ke suami sendiri kan. Nah, maka dari itu, yuk para suami, semangat-semangat lah kalau misalkan pulang dari kantor, dengerin istrinya, tanyain istrinya. Karena para istri pun juga pasti bertanya kan kepada suami, kamu butuh apa dan sebagainya. Suami istri sudah gandengan tangan nih, lalu ada anak yang masih bayi. Mungkin istri dan suami yang masih muda, generasi yang masih muda masih mengadaptasi dengan keadaan di rumah. Bayi yang rewel, bayi yang tengah malam harus masih dikasih susu dan sebagainya. Embrace that moment guys, karena menurut gue udah punya 2 anak nih, you know that kind of moment yang kemarin rewel-rewelnya anak, sekarang gue udah nggak mendengarkan tangisan-tangisan itu. Terkadang I miss it loh, serius. Karena kalau ada anak kecil di rumah kan kayaknya lucu ya.
mau secapek apapun kayaknya hilang tuh capeknya. Jadi energi-energi bayi anak-anak kita itu sebenarnya mempersatukan suami istri untuk membuat satu bentuk hati di tengah keluarga kita semua gitu. Keluarga kecil Anda, keluarga besar Anda, ya kan, menantu, mertua, semuanya bahagia. Intinya guys, kita harus menciptakan keluarga yang bahagia. Gimana caranya? Semua punya jalan masing-masing. Saya yakin jalan kalian dengan jalan saya pastinya berbeda. Tapi dengan satu visi, di mana kita mau mendamaikan diri atau mendamaikan keluarga besar yang mungkin lagi clash, semuanya itu pasti ada hasilnya. Yang hasilnya itu buah yang manis sekali. Saya sudah merasakan hal itu kok. Saya bisa, apalagi Anda. Dengan komitmen dari pertama kali sebelum menjadi suami dan menjadi istri, kuatkanlah akar kalian dari diri Anda sendiri. Semuanya beranjak dari kita semua, diri sendiri. Oke, ingat bahwa perjanjian atau komitmen itu adalah hasil akhir. Tapi dari pertama adalah dari akar diri kita sendiri, dari hati nurani kita yang paling dalam. Tanyakan diri kita sendiri, kita mau bagaimana, visi kita mau seperti apa, misi kita untuk keluarga mau seperti apa, keluarga kita yang dibayangan kalian itu mau seperti apa. Jangan sampai kita banyak sekali mendengarkan cerita-cerita yang mungkin laki atau suami kita sering selingkuh, atau yang perempuan juga sudah berani selingkuh dengan tetangganya dan sebagainya. Ya, hal-hal ini kayak nggak enak banget kalau didengar atau dilihat atau diviralkan. Apalagi kalau ada hubungannya dengan anak-anak kita. Gimana kalau misalkan mereka melihat papa mamahnya seperti itu, atau adik kita melihat yang kita pacaran itu selalu ditampar dan disakitin, kayaknya itu kan bukan suatu role model yang baik ya. Jadi teman-teman, tolonglah dengan apa yang kita sudah lihat di sosmed, tolong jangan dicontoh, tapi bagaimana kita membalikan semuanya ini menjadi indah. Oke, saya titip untuk diri kalian sendiri, sayangilah diri Anda, sayangilah hati kalian yang paling dalam. Karena itu adalah akar dari sumber semuanya, kesehatan, kecantikan, keindahan internal organ, dan semuanya yang kau lihat internal dan eksternal adalah hasil dari akarmu sendiri, dari hati kamu sendiri. Oke, teman-teman, semoga sehat secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Salam saya dari Lulu. I love you guys. Be happy, be healthy, and stay safe. I love you. Mwah.